Selamat pagi dan selamat belajar kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian kalimat efektif itu apa? Dan teks eksplanasi itu yang bagaimana? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia serta memperhatikan penggunaan kata baku. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Dari kedua penjelasan tersebut, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang kalimat efektif dan teks eksplanasi? Bila kalian sudah paham, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Atau kalian bingung? Kalau bingung, silakan simak penjelasan berikut ini. Coba kalian perhatikan contoh kalimat berikut. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat efektif ataukah bukan? Radio merupakan salah satu dari banyak media massa elektronik. Bagaimana pendapat kalian? Apakah termasuk kalimat efektif ataukah tidak? Jawabannya adalah kalimat tidak efektif. Di manakah letak ketidakefektifan kalimat tersebut? Yaitu pada penggunaan kata banyak. Agar kalimat tersebut menjadi kalimat efektif, maka kata banyak seharusnya dihilangkan. Sehingga menjadi kalimat radio merupakan salah satu dari media massa elektronik. Bagaimana? Sudah jelas? Saya kira sudah sangat jelas penjelasan saya. Untuk lebih memperjelas lagi, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Ciri kalimat efektif adalah 1. Menggunakan kata baku. 2. Kalimat terstruktur dan berurutan. 3. Bermakna logis. Dalam sebuah teks eksplanasi, pasti terdapat informasi penting. Bagaimana cara menemukan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram? Berikut hal-hal yang harus kita lakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Mencari informasi penting dengan kata tanya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Dan jawaban yang diharapkan adalah pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang berkaitan dengan suatu peristiwa dalam teks. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Dalam sebuah teks eksplanasi terdiri dari 3 jenis paragraf. Paragraf yang pertama yaitu berisi pernyataan umum.
Paragraf yang kedua berisi deretan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas dari pernyataan umum yang terdapat pada paragraf pertama. Paragraf ketiga berisi penutup, yaitu kalimat penutup dari penjelasan yang ada pada paragraf kedua. Demikian sajian materi hari ini tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Semoga kalian mendapatkan keberkahan ilmu dari materi yang kalian pelajari hari ini. Jangan lupa mengerjakan kuis serta berdoa di akhir pembelajaran. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.